Alhamdulillah hari ini saya bisa ikut salah satu sande jenis klasik, sande Paropo, yang akan mengikuti pelayaran ke Kalimantan. Nama sandenya Cari Selamat milik Bapak Puakera. Ya. Abaseo. Nah, nih, sana. Anti air. Aku tui lau. Pas itu tui dari Sindoan, mah. Jadi kalau lihat modelnya ini atau perlengkapan yang ada di atas, Ya. ini sande Otanga karena ada buaro, ada juga lewa-lewa, terus tempat ya tempat menahan lewa-lewa anunya, buaronya, menyimpan buaro. Dai, Bo. Iya. Ini cukup unik karena penampilan perahu ini ya seperti sande dulu. Paletonya warna hitam karena dulu pakai palotong berbahan dasar aspal. Nah, kegiatan awal ketika melepaskan sande dari tempat berlabuh itu melepaskan dari tali yang menambatkan. Lalu di bagian buritan punggawa menyiapkan pertama layar, setelah layar nanti ini kemudi. Nah, polombur sande dia bang. No polo ni nasi, na pape katiting. Sande proyek dia atau? Sande proyek. Lima. Di sana kelihatan Pak Tera sedang menyiapkan guling atau kemudi. Jadi kemudinya ini belum diikat kuat karena masih dangkal. Nah, ketika perahu atau kemudinya menyentuh dasar perairan itu tidak rusak, jadi agak longgar, dilonggarkan dulu. Ini istilahnya maleler, leler guling. Nah, sambil itu layar mulai dikembangkan. Ini mengencangkan layar perahu. Kegiatan yang dilakukan hari ini adalah perahu atau awak sande Cari Selamat mengetes layarnya. Jadi ini layarnya baru selesai dibuat. Sabar ura bang? 5 ura. Jadi relatif kecil dibanding sande Papa Silumba yang sampai Ya. siapa 10 talu ah? 10 kali biasa. Sampai 13 ura. Ura itu artinya 5 ura 42 meter. Seperti ini. Jadi persambungan antara satu sisi dengan sisi yang lain.
Ini kan lebarnya lebih 1 meter lebar karoroknya. Nah itu disambung, jahitannya ini disebut urak. Ini akan, karena disebut 5 urak, 2, 3, 4, 5. Ada 5, maksudnya tadi, maksud saya adalah 5 lembar, terus persambungan jahitannya itu 4. Saat ini kecepatannya ya kurang lebih 3 knot. Jadi dalam 3 mil bisa ditempuh dalam waktu 1 jam. Ini masih tergolong lambat untuk kecepatan perahu sande. Ini tambah na soal tandaan. Ini tambah na ka tambah kalian tinggi sekali ini. Iyo, may hati na ini. Nanti di Festival Sande 2022 akan diikuti 35 perahu sande yang terdiri dari 2 jenis perahu sande. 28 sande yang biasa berlomba, orang Mandar biasa menyebutnya sande Papasilumba, dan 7 jenis sande klasik. Sande kadang disebut sande paropong kalau disebut kalau dipakai menangkap ikan di rumpon. Kalau orang Majene menyebutnya sande paropo tanpa NG di belakang, atau sande potangnya kalau sedang dipakai menangkap telur, menangkap ikan terbang dan telurnya. Jadi yang 28 itu jelas akan dilombakan. Yang juara umum siapa yang paling cepat, yang paling banyak mengumpulkan poin di lomba tiap etape. Insya Allah diadakan 4 etape dan 1 segitiga yang dihitung poinnya. Nah, yang sande klasik ini kompetisinya adalah siapa yang paling klasik. Artinya siapa yang model atau wujud perahu sandenya itu ya betul-betul terlihat seperti sande tradisional, seperti sande masa dulu, masa silam. Itu kelihatan ciri-cirinya. Pertama tentu minimal tali sintetis, karena dulu masih langka tali, dan perahu sande itu masih menggunakan serat-serat alam seperti ini, pengikat palato, dan ini untuk membakbe, menguatkan bom layar atau peluangnya ini menggunakan rotan, dan bagian-bagian yang lain juga seperti palato yang warnanya hitam menggunakan, ini sekarang menggunakan cat hitam, tapi dulu itu menggunakan palotong dari bahan aspal supaya palato ini tidak cepat pecah. Lalu nah, yang informasi juga 7 unit sande ini bisa digunakan teman-teman, pertama wartawan, fotografer, atau yang peneliti yang ingin berlayar dengan sande di beberapa etape. Karena jumlahnya cuma 7 ya, 1 kali trip itu bisa diikuti 21 orang. Jadi rata-rata setiap sande bisa naik 3 orang. Ini tidak berbayar karena sudah ini disiapkan oleh panitia, tapi ya itu tadi, bukan untuk senang-senang saja, tapi ya bisa membantu mempromosikan pelayaran perahu sande, misalnya di publikasi di media, di buku, atau ada yang buat konten bisa. Dan untuk naik di atas ini relatif lebih aman dibanding sande Papasilumba. Ini lumayan kecepatannya, ini 5 knot. Ya ini masih sedang ya, ini bisa sampai 15 kalau betul-betul dipacu. Dan apa ya, ini juga karena ada lewa-lewa, yang berbeda dengan sande Papasilumba tidak ada lewa-lewanya. Karena ada lewa-lewa, teman yang ikut berlayar relatif itulah tidak perlu takut itu jatuh. Dan ini juga lebar. Dan kita wajibkan untuk pakai pelampung. Nah ini sekarang pelautnya tidak pakai pelampung, cuma saya yang pakai pelampung. Bagusnya ini pelampung seperti ini dibagikan nanti pemerintah ke depan, bukan untuk ini ya,
untuk para nelayan supaya tidak mengganggu. Nyapa repoin dia mengganggu saya lampu besar ya? Enggak. Tidak panas, ini seperti ikat, tinggal saja. Nanti ada apa-apa baru ditarik, dia akan kembung sendiri nih. Oh, agak mahal memang. Dan nanti teman-teman yang ikut berlayar ya bisa mempraktekkan cara mengemudikan perahu sande. Gimana itu kelihatan posisinya di buritan seperti berjongkok dan diajarkan mengendalikan bayawaya. Jadi bayawaya itu seperti ini ya. Dia gas sekaligus rem untuk mempercepat perahu dikencangkan. Untuk mengerem juga membuat stop ya dilonggarkan. Tapi parameter yang harus diperhatikan juga ya ini angin sama posisi bendera. Nah, yang penting juga diketahui adalah sifat atau prinsip fisika yang ada di perahu sande. Salah satunya adalah ini hukum aerodinamika yang terjadi di layarnya. Ini teman-teman bisa lihat layarnya kembung. Ini menampung angin berputar, baru itulah yang mendorong perahu sande ke arah haluan. Jadi ada beberapa teknik melayarkan posisi layar sande. Kalau mau bahasa memang apa istilahnya? Turu, ada juga tunggeng, ada juga bilu, ada tunggeng turu, ada juga sawah. Jadi ada banyak. Saya juga kurang hafal persis bagian-bagian posisinya. Nanti teman-teman yang ikut berlayar bisa tanya, kalau ini Pak apakah ini turu, apakah ini tunggeng, nanti dilihat sendiri. Nah ini kami perjalanan balik ke pantai karena Bapak Puakera sudah merasa cukup menilai layar yang beliau buat. Ya per anu tahu nai robaru ya tahu. Dami. Jadi sudah oke, sudah tidak di otak-atik lagi jahitannya. Demikian informasi saya dari Teluk Mandar di atas perahu Cari Selamat. Ini adalah salah satu sande yang akan berlayar ke Kalimantan dari Silopo mulai tanggal 31 Agustus dan insya Allah kita tiba di Kalimantan tanggal 6 malam. Tanggal 7 ada kegiatan menyambut Pasande, Marroma Pasande. Tanggal 8 ada lomba segitiga. Dan 9 ini paling penting, kita akan disambut Pak Presiden RI Joko Widodo. Kita parade di hadapan beliau dan Bapak Presiden akan menyaksikan bagaimana kehebatan pelaut-pelaut Mandar dan perahu sandenya. Marah pertama lah pada berawin ya yang. Ya. Ya. Ini ya. Ini bakal. Iya Pak.
ini suasana ketika Sande sudah tiba di darat, di ikan. Bagian haluan juga ditempatkan ada jangkar di depan. Terus di bagian buritanya itu diikat di darat. Jadi posisi perahu itu stabil ke arah depan. Akan berbeda kalau cuma salah satu, misalnya cuma burita yang diikat atau cuma haluan. Terus ini nama perahu dari Selamat. Apalagi ya, di atas hiburan telur ikan terbang. Oke, ini tambahan setelah berlayar. Terima kasih, Cari Selamat. Iya bang.